Perkenalkan, nama saya Nur Yulita Aksari, NIM 4611420010. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1A dan juga 2A. Baik, yang pertama yaitu soal 1A. Carilah determinan matriks berikut dengan ekspansi baris atau kolom. Oke, matriks A yaitu berorder 3 kali 3. Untuk penyelesaiannya ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, langkah-langkah mengerjakan ekspansi baris atau kolom matriks berorder 3 kali 3 yaitu pertama, menentukan ekspansi baris atau kolom keberapa yang akan dihitung. Lalu yang kedua adalah mencari determinan, yaitu dengan cara menjumlahkan elemen dikali dengan kofaktor. Kofaktor itu C, IJ. IJ itu baris kolom. C baris kolom sama dengan negatif 1 pangkat jumlah dari baris dan kolom dikali dengan minor baris kolom. Minor itu determinan submatriks. Oke, langsung saja. Itu. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan ekspansi baris kedua. Oke, setelah itu menghitung determinannya dengan cara menjumlahkan elemen dikali dengan kofaktornya. Nah, karena menggunakan baris kedua, lalu determinannya A. Oke, seperti ini. Oke. Jadi untuk yang pertama adalah A baris 2 kolom 1. Agar mudah, kita drop dulu nih matriks-matriksnya, biar gampang. Jadi untuk baris 2 kolom 1. Yang ada di baris 2 dan kolom 1 dicoret. Menghasilkan titik temu 2. Nah, titik temu inilah yang dimaksud dengan elemen. Jadi ini elemennya adalah 2. Lalu yang ini adalah elemennya 5 karena titik temunya ada 5. Yang ini adalah 1. Oke. Selanjutnya adalah kofaktor, menghitung kofaktor. Tadi dengan cara negatif 1 dikali dengan pangkat jumlah dari baris dan kolom. Karena ini adalah baris 2 kolom 1 akan menghasilkan jumlah negatif. Jadi akan menghasilkan jumlah ganjil. Jika jumlah pangkat yang dihasilkan adalah ganjil, maka akan menghasilkan negatif 1. Tapi jika jumlah pangkat dan baris menghasilkan genap, maka akan menghasilkan positif, yaitu 1. Oke. Seperti ini ya. Ini karena dia jumlahnya ganjil, jadi menghasilkan negatif 1. Ini jumlahnya genap menghasilkan 1, ini ganjil juga akan menghasilkan negatif 1. Oke, lalu selanjutnya, setelah kofaktor itu kan negatif 1, dipangkat dengan jumlah baris dan kolom, lalu dikali dengan minor baris kolom. Nah, minor di sini adalah yang enggak kena, yang tidak terkena garis, coretan garis. Yang di baris 2 kolom 1 itu kan yang enggak kena 0, 7, 0, 5. Nah, inilah yang dihitung, inilah minornya. Hitung dengan menggunakan determinan seperti biasa, yaitu 0 dikali dengan 5 dikurang dengan 7 kali 0. 0 kali 5 adalah 0, dikurang dengan 7 kali 0 adalah 0, menghasilkan 0. Lalu yang baris 2 kolom 2, yang tidak terkena coretan garis adalah negatif 3, 7, negatif 1, dan 5. Dikalikan. Negatif 3 dikalikan dengan 5 adalah negatif 15. Lalu dikurang dengan 7 dikali negatif 1 adalah negatif 7. Negatif 15 dikurang dengan negatif 7 adalah negatif 8. Oke, untuk yang terakhir adalah baris 2 kolom 3, yaitu yang tidak terkena daerah coretan adalah negatif 3, 0, negatif 1, dan 0. Dikalikan negatif 3 dikali 0 ada 0, dikurang dengan 0 dikali negatif 1. Itu juga 0, akan menghasilkan 0. Baik, sehingga ini sudah dihitung ya. Tinggal penyelesaiannya, yaitu karena di sini ada elemen pengali 0 dan juga ini ada elemen pengali 0-nya, sehingga jelas akan menghasilkan 0.
Oke, seperti ini. Yang tengah ada 5, dikali 1 ada 5, dikali dengan negatif 8, yaitu negatif 40. 0 ditambah dengan negatif 40, ditambah dengan 0, akan menghasilkan negatif 40. Sehingga jawabannya adalah negatif 40. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor 1B, yaitu mencari determinan matriks berordo 4x4 dengan ekspansi baris atau kolom. Dan ini saya menggunakan kolom, lebih tepatnya kolom ketiga. Kenapa saya menggunakan kolom ketiga? Karena pada kolom ketiga memiliki 0 lebih banyak, dan 0 ini nanti yang akan membantu kita saat proses perhitungan. Langsung saja kita akan mengubahnya menjadi matriks berordo 3x3. Determinan dari A, 0. Kita memakai 0 ini, berarti baris 1 dan kolom 3 tidak digunakan sehingga menghasilkan 2, 2, min 2, 4, 1, 0, 2, 10, 2. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kita menggunakan aturan positif, negatif, positif, negatif. 0 yang kedua, berarti tidak menggunakan baris 2 dan kolom 3, sehingga menghasilkan 3, 3, 5, 4, 1, 0, 2, 10, 2. Ditambah minus 3. Berarti kita tidak menggunakan baris ketiga dan kolom ketiga, dan menghasilkan 3, 3, 5, 2, 2, min 2, 2, 10, 2. Kemudian yang terakhir dikurangi 3, berarti tidak menggunakan baris 4 dan kolom 3, maka menghasilkan 3, 3, 5, 2, 2, min 2, dan 4, 1, 0. Kemudian kita mencari determinannya. Kenapa ini kita langsung tulis 0? Karena berapapun hasil dari determinan ini, jika dikalikan 0 maka menghasilkan 0 juga. Jadi kita langsung menuju ke 2 ini. Kita tulis dulu min 3. Kenapa min 3? Karena positif ketemu negatif menghasilkan nilai negatif. 3. Kita menggunakan ini. 3 berarti 2 kali 2 dikurangi negatif 2 kali 10. Kemudian kita menggunakan 3. Sini 3. Yaitu min 2 dikali 2 dikurangi 2 kali 2. Kemudian kita menggunakan 5. Sini 5. Yaitu 2 kali 10 dikurangi 2 kali 2. Lanjut ke elemen selanjutnya, yaitu dikurangi negatif 3, tertulis 3 di sini, negatif 3. Terus 3 didapat dari ini, 3 berarti 2 kali 0 dikurangi negatif 2 kali 1. Kemudian ditambah 3 didapat dari sini, 3 berarti min 2 kali 4 dikurangi 2 kali 0. Ditambah 5 didapat dari elemen sini, 5, yaitu 2 kali 1 dikurangi 2 kali 4. Sehingga menghasilkan 0, min 3 kali 24 min 24 plus 80 dikurangi 3 kali 6 min 24 min 30. Sehingga menghasilkan min 240 ditambah 144, sehingga determinan dari matriks A adalah negatif 96. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, soal selanjutnya adalah soal 2A, yaitu dipunyai matriks berordo 3x3. Ada A, B, C, D, E, F, G, I yang memiliki nilai negatif 6. Lalu soalnya adalah tentukan nilai dari matriks berordo 3, D, E, F, G, I, F, G, C. Oke. Oke, jadi untuk mengetahui nilainya, yang tadi kita misalkan A ya. Yang ini kita misalkan A, dan ini kita misalkan B yang kedua. Oke. Jadi untuk mengetahui nilainya, kita buat determinan.
determinan dari matriks berordo 3 kali 3 adalah seperti ini. Gimana sih caranya? Yaitu seperti ini, dikalikan. Nah, untuk determinan A, itu A dikali E dikali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali E, lalu dikurangi dengan yang berlawanan arah, berlawanan garis, yaitu C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali E. Seperti ini. Dan tadi determinan A sudah diketahui nilainya, yaitu negatif 6. Oke, lalu selanjutnya untuk matriks B, yaitu kita juga mencari determinannya. Nah, seperti ini. D kali H kali C ditambah E kali I kali A ditambah F kali G kali B dikurang dengan yang berlawanan garis, yaitu F kali H kali A ditambah D kali I kali B ditambah E kali G kali C. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu tadi kan udah diketahui tuh. Udah diketahui determinan A dan determinan B-nya. Kalau dilihat ini tuh sama. Jadi di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Yaitu ini ada A kali E kali E, ini juga ada E kali I kali A. Itu sama. B kali F kali G, ini juga ada F kali G kali B. Ini C kali D kali H, ini ada D kali C kali H. Dikurang dengan yang di sebelah bawah sebelahnya. Itu pun sama, yaitu C kali E kali G sama dengan E kali G kali C, A kali F kali H sama dengan F kali H kali A, B kali D kali I sama dengan D kali I kali B. Oke, jadi determinan A dan determinan B sama ya. Selanjutnya, karena sama, jadi nilainya pun sama, yaitu determinan B sama dengan determinan A, yaitu negatif 6. Baik, soal selanjutnya itu nomor 2B, diketahui matriks A dan B. Matriks A berordo 3 kali 3 dengan nilai A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan dengan nilai negatif 6. Kemudian dilambangkan dengan matriks B yang mempunyai nilai A plus D, B plus E, C plus F, min D, min E, min F, G, H, I. Di sini kita mencari nilai dari matriks B dengan cara yang pertama kita lakukan yaitu mencari terlebih dahulu determinan dari matriks A. Nah, bagaimana cara mencari determinan dari matriks A, yaitu dengan cara A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian kita pindahkan keluar dua kolom pertama dari kiri, yaitu A, B, D, E, G, H. Nah, kemudian mengkalikan A, E, I, kemudian B, F, G, dan C, D, H. Dan kemudian dikurangi dengan C kali E kali G, A kali F kali H, B kali D kali I. Dan kemudian dia dapatkan hasil sebagai berikut. Dengan nilai sama dengan negatif 6. Kemudian sama halnya dengan matriks A, kita juga mencari determinan nilai dari determinan matriks B. Dengan cara yang masih sama, di mana kita memindahkan dua kolom pertama dari baris kiri, yaitu A plus D, B plus E, min D, kemudian min E, kemudian G, dan H. Nah, di sini kita kalikan A plus D kali min E kali I, B plus E kali min F kali min G, C plus F kali min D kali H, kemudian dikurangi dengan C plus F kali min E kali G, A plus D kali min F kali H, kemudian B plus E dikali min D kali I. Dan kemudian didapatkan hasil berikut. Nah, di sini kita bisa
menyederhanakan nilainya dengan cara mencoret nilai yang sama, yaitu min EID dengan min DIE, kemudian min FGE dengan min EGF, kemudian min DHF dengan min FED. Nah, kemudian dihasilkan negatif AEI plus BFG plus CDH plus CEG plus AFH dan BDI. Nah, nilai ini hampir sama dengan nilai dari determinan matriks A. Nah, namun nilai determinan A dan determinan B ini berkebalikan. Di sini nilai positif, kemudian negatif. Nah, determinan B itu bernilai negatif dan kemudian positif. Nah, maka dari itu kita beri negatif A dikali determinan A. Nah, kemudian kita taruh nilai dari matriks A yaitu min 6. Determinan A itu min 6. Negatif dikali negatif 6 dan kemudian dihasilkan angka 6. Yang selanjutnya adalah soal yang ada pada gambar ini, yaitu kita mempunyai matriks A dengan determinan sama dengan min 6. Lalu kita disuruh untuk menentukan nilai dari matriks yang diminta. Berikut adalah penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita mencari determinan dari matriks A, yaitu dengan cara mengalihkan secara diagonal seperti pada gambar. Lalu akan dihasilkan Lalu yang selanjutnya adalah kita mencari determinan dari matriks C, yaitu sama dengan cara mengalihkan secara diagonal. Setelah dicari determinan C, maka akan ditemukan seperti pada gambar ini. Lalu kita akan mencoret bagian yang bisa dikurangkan. Seperti 6 dan AC, lalu 6ABF dikurangi 6ABF, 6BCD dikurangi 6BCD. Lalu akan dihasilkan seperti pada gambar ini, yaitu 2AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurangi CEG plus AFH plus BDI, yang sama dengan determinan A yang sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan nilai determinan A, sehingga nanti akan menemukan hasil dari determinan C. Sehingga akan dihasilkan determinan C sama dengan 2 dikali negatif 6, yaitu sama dengan negatif 12. Saya, Yusuf Ridwan Alatif, akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal nomor 3 dengan menggunakan reduksi baris. Untuk menyelesaikannya, pertama-tama matriks harus diubah menjadi bentuk segitiga diagonal dengan mengubah A kuadrat, B kuadrat menjadi 0. Pertama-tama, baris kedua dikurangi dengan baris pertama dikali A. Sehingga A dikurang A sama dengan 0. Kemudian B dikurang A, dan C dikurang A. Kemudian baris ketiga dikurang
baris pertama dikali A kuadrat. Sehingga A kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 0, B kuadrat dikurang A kuadrat, C kuadrat dikurang A kuadrat. Maka selanjutnya, B kuadrat min A kuadrat harus diubah menjadi 0. Dengan cara baris ketiga dikurang dengan baris kedua dikali dengan B plus A. Sehingga B kuadrat min A kuadrat dikurang dengan B min A dikali B plus A, sehingga hasilnya adalah 0. Dengan begitu, C kuadrat min A kuadrat dikurang dengan baris kedua yaitu C min A dikali dengan B plus A. Langkah selanjutnya, entry-entry diagonal dilakukan perkalian, yaitu 1, B min A, kemudian C kuadrat min A kuadrat min dalam kurung C min A dalam kurung B plus A. Selanjutnya, C min A dikali B plus A hasilnya adalah BC plus AC min AB min A kuadrat. Kemudian ada 1 dikali B min A dan hasilnya B min A. Selanjutnya, bagian yang ada dalam kurung dikeluarkan sehingga menghasilkan C kuadrat min BC min AC plus AB dikali B min A. Kemudian bagian ini dilakukan pemfaktoran sehingga hasilnya adalah C min A dikali C min B dan dikali B min A. Dan hasilnya terbukti benar bahwa hasil dari matriks tersebut adalah B min A dikali C min A dikali C min B. Selanjutnya, untuk soal 3B, untuk menunjukkan bahwa determinan matriks tersebut adalah A14, A23, dan A32, dan A41, maka dilakukan dengan reduksi baris. Tapi, karena determinan matriks telah memenuhi teorema, sehingga matriks tersebut telah berbentuk diagonal segitiga bawah. Dengan begitu, selanjutnya adalah perkalian antara entry-entry dari diagonal, yaitu A41, A32, A23, dan A41, dan A14. Sehingga hasilnya adalah A14, A23, A32, dan A41. Hasil ini membuktikan dengan reduksi baris, determinan matriks tersebut terbukti bahwa hasilnya adalah A14, A23, A32, dan A41. Terima kasih. Kita beralih ke soal berikutnya, soal nomor 4. Pada soal nomor 4, kita diminta untuk menggunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang tertera pada layar. Itu 4x tambah y tambah z tambah w sama dengan 6, 3x tambah 7y kurang z tambah w sama dengan 1, 7x tambah 3y kurang 5z tambah 8w sama dengan negatif 3, dan x tambah y tambah z tambah 2w sama dengan 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah sistem persamaan linear berikut menjadi dalam bentuk matriks. Sehingga kita mendapatkan matriks A berordo 4 kali 4 yang elemennya terdiri dari 4, 3, 7, 1, 1, 7, 3, 1, 1 negatif 5, 1, 1, 8, 2, dan ada matriks berordo 1 kali 4, X, Y, Z, W, dan ada matriks konstanta yang isinya 6, 1, negatif 3, 3. Langkah selanjutnya adalah membagi matriks ini menjadi ke dalam beberapa matriks. Jadi karena matriks yang kita kerjakan adalah matriks berordo 4 kali 4, maka akan ada 4 matriks
yang akan kita miliki. Pertama, matriks A1. Sebenarnya matriks A1 ini adalah matriks A yang kolom pertamanya diganti dengan matriks konstanta yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian, matriks A2 adalah matriks A yang kolom keduanya kita ganti dengan matriks konstanta. Kemudian, matriks A3 adalah matriks A yang kolom ketiganya kita ganti dengan matriks konstanta. Dan matriks A4 adalah matriks yang kolom keempatnya kita ganti dengan matriks konstanta. Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mencari determinan dari tiap-tiap matriks. Ya, berarti ada 5 matriks. Dan di sini kami menggunakan pola Sarus. Sebenarnya kurang lebih mirip dengan yang ordo 3x3, namun ada sedikit perbedaan. Pertama kita tuliskan juga ulang matriksnya. Kemudian yang berbeda adalah di sini kita membuat diagonal ke kanan sebanyak 4, kemudian ke kiri sebanyak 4 juga. Nah, yang membedakan lebih lagi di sini ini bernilai positif, yang satu ini bernilai negatif, diagonal ini bernilai positif, diagonal ini bernilai negatif, yang ini bernilai negatif, positif, negatif, positif. Sehingga untuk mencari determinan A-nya adalah 4 kali 7 kali negatif 5 kali 2 dikurang 1 kali negatif 1 kali 8 kali 1 ditambah 1 kali 1 kali 7 kali 1 dikurang 1 kali 3 kali 3 kali 1 dikurang 4 kali 1 kali negatif 5 kali 1 ditambah 1 kali 3 kali 8 kali 1 dikurang 1 kali 7 kali 7 kali 2 tambah 1 kali negatif 1 kali 3 kali 1. Setelah melakukan perhitungan matematika, kita mendapatkan determinannya bernilai negatif 331. Hal yang sama kita lakukan kepada semua matriks yang telah kita dapatkan. Sehingga akan didapatkan determinan matriks A1 adalah negatif 331, determinan matriks A2 adalah 231, determinan matriks A3 adalah negatif 662, dan determinan matriks A4 adalah negatif 624. Setelah kita mendapatkan semua nilai determinannya, kita dapat mencari nilai variabelnya. Jadi untuk mencari nilai X, kita membagi determinan A1 dengan determinan A, sehingga didapatkan nilainya adalah 1. Untuk Y, kita membagi determinan A2 dengan determinan A, sehingga didapatkan nilainya 231 per negatif 331, atau jika kita desimalkan menjadi negatif 0,698. Kemudian nilai Z adalah negatif 662 per negatif 331, atau hasilnya 2, dapat dari determinan A3 dibagi dengan determinan A. Dan untuk W dapat dari determinan A4 dibagi dengan determinan A, hasilnya adalah 1,293 per 331, atau dengan kata lain 1,885. Pembahasan soal nomor 4 ini juga menutup presentasi kami pada hari ini. Untuk segala kelebihan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih.